Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya kelas 7. Memasuki bab 3 mengenai budidaya tanaman obat. Mari simak materinya. Tanaman toga. Ini merupakan beberapa contoh dari tanaman toga. Nah, tanaman ini biasanya ditanam di sekitar pekarangan. Nah, tanaman tersebut selain untuk keindahan juga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, pernahkah kamu mendengar istilah apotek hidup atau toga? Mari kita simak materi selanjutnya. Kunyit, jahe, dan jeruk nipis itu merupakan jenis-jenis dari tanaman obat. Apa itu apotek hidup atau toga? Apotek hidup atau toga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi, pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Dan apa itu tanaman obat? Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Tanaman obat dapat tumbuh dengan baik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Berikut contoh beberapa tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan: rimpang, kunyit, dan jahe, daun, katuk, dan sirih. Bagian buah, jeruk nipis, dan mengkudu. Bagian bunga, rosella, dan mahkota dewa. Bagian akar, yaitu akar wangi dan pasak bumi. Bagian batang, kayu manis, dan brotowali. Bagian biji, lada, dan jintan. Setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, kita perlu mengetahui syarat tumbuh dan karakteristik setiap jenis tanaman obat yang akan dibudidayakan. Nah, berikut ini deskripsi beberapa jenis tanaman obat. Yang pertama adalah temulawak. Temulawak atau Curcuma santoriza banyak ditemukan di daerah tropis. Nah, temulawak ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi. Nah, aroma khas rimpang temulawak ini berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Nah, temulawak ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit MAH, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Yang kedua adalah jeruk nipis. Jeruk nipis atau Citrus aurantifolia termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Nah, bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Nah, buah jeruk nipis yang sudah tua itu rasanya asam. Buah jeruk nipis ini dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Yang ketiga adalah sirih. Sirih atau pepper beetle termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Yang keempat adalah patah tulang. Tanaman patah tulang atau Euphorbia tirucali berasal dari Afrika. Tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Dan tanaman ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Selanjutnya adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Terdiri dari bahan dan peralatan. Yang pertama adalah bahan terdiri dari benih atau bibit tanaman obat, pupuk, media tanam, dan pestisida. Dan yang kedua adalah peralatan. Peralatan ini terdiri dari peralatan digunakan untuk menanam di kebun, yaitu cangkul, garpu, koret, dan gembor, dan menanam di lahan terbatas, yaitu polybag, sekop, dan cangkul. Yang kedua adalah tahapan budidaya tanaman obat.
Tahapan budidaya tanaman obat tidak jauh berbeda dengan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman obat agar memperoleh hasil yang maksimal. Yang pertama adalah pembibitan. Cara perbanyakan bibit merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan budidaya tanaman obat. Dan perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cara vegetatif dan generatif. A. Pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan yang pertama dengan perbanyakan generatif. Perbanyakan generatif tanaman dilakukan dengan biji. Tanaman sebaiknya diperoleh dari tanaman yang induk yang sehat dan memiliki hasil baik. Biji dapat disemai di polybag atau bak persemaian. Yang kedua adalah perbanyakan vegetatif. Keuntungan memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif adalah dapat diperoleh hasil yang sama dengan tanaman induk dan membutuhkan waktu produksi yang lebih singkat. Dan tanaman hasil perbanyakan vegetatif memiliki perakaran yang kurang kuat. Berikut ini contoh pembibitan tanaman obat secara vegetatif buatan dengan cara stek, yang kedua dengan cara cangkok, dan yang ketiga dengan cara okulasi. Tahapan budidaya tanaman obat selanjutnya setelah pembibitan adalah pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Demikianlah materi hari ini mengenai budidaya tanaman obat. Dan untuk tugasnya silahkan kalian catat di buku catatan materi yang Ibu sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.